Nah gimana ceritanya gue bisa sampai masuk ke TikTok? Gue tuh a very private guy. Kalau kalian tahu gue dari dulu, gue nggak pernah coba untuk mau di sosial media, nggak pernah mau coba untuk ada di mana-mana. Teman-teman gue yang SMA tahu gue very private guy. Semua orang yang pernah berhubungan sama gue tahu gue very private guy. Muncullah Kylie Jenner sebagai the youngest billionaire in the world. Gue ngerasa bego. Dan waktu itu zaman Gary Vee tuh lagi terkenal. Gue mikir kok ini si Gary Vee ini bacot amat ini orang berisik kok meeting di video. Tapi gue sadar sesuatu di situ. Dia bilang yang dia trading tuh attention. Gue pikir attention ini new oil nih, ini minyak yang baru attention. Nah di situ gue mulai cari gimana caranya gue bisa main di game attention ini. Awal gue searching tuh. Pertama gue ngeliatnya Snapchat. Snapchat lagi booming waktu itu. Gue liat juga LinkedIn, tapi LinkedIn masih kecil banget. Nah yang ketiga yang menarik, tempatnya jamet yaitu TikTok. Dulu TikTok tuh tempat jamet, sampai gue muncul sana. Gue orang pertama yang bawa konten finansial ke TikTok. Satu Indonesia Raya. Gue begitu bawa, ya kan gue liat konten pertama gue, karena gue orang advertising, gue tahu cara bikin headline. 4 saham di zaman ini yang paling bagus. BCA gue tunjuk, BRI, Telkom, dan itu terbang semua. Dari situ orang banyak nanya tuh, oh ini cara analisa saham yang lain gimana? Misalnya saham BRPT gimana? Oh saham misalnya TBLA gimana? Saham INKP gimana? Nah gue mulai jawabin tuh situ. Gue tulisin tuh gimana caranya. Gue bukain di depan komputer gue laporan keuangannya ini, dan itu meledak. Ya, video pertama gue yang tunjuk 4 tadi itu 600.000 view-nya. Video pertama gue. Gue nyampe 100.000 followers itu dalam waktu sebulan. Ya, jadi TikTok gue itu langsung tiba-tiba rame. Terus gue tunjukin play BRI gue hajar ceder gitu kan. Gue tunjukin portnya. Makanya mungkin kalian banyak yang bingung kenapa gue dipanggil Encek. Karena itu sebenarnya kalian yang bikin yang pertama kali OG nontonin gue. Jadi itu orang-orang awal yang ngikutin gue. Gue itu pakai kutang tunjukin portofolio BBRI. Kalau kalian ingat, BBRI itu sampai 3 miliar lebih coy. Orang yang ini kayak Encek-Encek glodok gitu lah, jualan bohlam tapi bawa ke BCA prioritas. Nah, itu bencana dari kalian sebenarnya. Makanya gue dipanggil Encek. Karena gue kayak Encek-Encek glodok. Pakai kutang gak peduli di kamar portonya miliaran. Nah dari situ mulai grow. Kalian banyak nanyain gue. Buka kelas dong ya kan ngajarin. Gue pikir oh well gue cobalah gitu gue ajarin. Gue bikin gratis kalau kalian tahu. 100 orang. Karena waktu itu Zoom itu maksimalnya gratis 100 orang. Jadi 100 orang gue gratisin. Terus kalian minta lagi. Minta terus. Waktu itu gue gak tahu Zoom bisa disewa. Ya gue baru tahu sekarang. Jadi gue beli waktu itu Zoom. Mahal banget gitu. Terus gue bikin ya udah gue harus charge duit dong. Kalau misalnya mau 1.000 orang ya udah. Gue bikin kalian yang masih ingat pasti tahu. Kelas itu 97.000. Ya. Itu pertama kali gue jualan kelas itu 97.000 karena kalian yang minta waktu itu. Karena gue kasih semua secara free. Tapi kalian mau pelajaran lebih dalam, oh cara ngitung intrinsic value, gue ajarin tuh waktu itu. Cara ngitung di Excel tuh seperti apa. Judulnya saham dari nol atau apa gitu, gue lupa. Kalian pasti ingat yang dulu ikut gue di TikTok. Jadi itu gue bikin untuk beberapa kali, ya. Abis itu gue mikir dari bercandaan itu, kalian yang buat bercandaan namanya ternak uang, ya kan. Yang ternak uang, sampai ada gelasnya tuh Goldman Sachs itu tapi tulisan ternak uang. Itu bercandaan kalian untuk, oh ternak uang, kita ternak uang sini, ya udah. Akhirnya gue bikin komunitasnya di Telegram, gue bikin lebih rutin, dan gue kontak developer dari Cina. Kena tipu lah gue di sana. Ya karena gue bikin website kena tipu dari sana. Terus waktu itu yang akhirnya jadi partner gue, itu ikut kelas gue, bayar kelas gue. Ya dia ikut kelas gue, dia bilang dia mau bantuin bikin website, karena dia punya tech agency. Gue ini punya marketing agency. Ya udah akhirnya kita partneran untuk bikin ternak uang ini. Nah singkat cerita ternak uang ini meledak itu sampai 2021. Ya kan ada partner baru lagi 2021 awal. Habis itu gue di approach sama salah satu investor ternama lah di dunia. Namanya Sequoia-nya India. Itu kalau kalian tahu Apple ya HP yang kalian pakai iPhone itu investornya Sequoia. Sequoia telepon untuk minta Zoom meeting mau ngajak gue ke programnya namanya Search. Nah dari situ gue mikir ini opportunity menarik nih, tapi akhirnya intinya nggak jadi. Tapi karena Sequoia yang bikin bellnya, semua venture capital di Indonesia tuh ngincar gue. Ya kayak BRI Venture, suatu BVI, yang besar-besar lah. Selalu ngomongin semua yang besar itu ngincar ternak uang waktu itu. Nah itu boom. Gue ketemu investor dan akhirnya jadi mentor gue, yaitu anak-anak di Jarvis Asset Management, Cicuai, ya Alvin. Itu banyak lah gue belajar dari mereka. Mereka angel investor pertama gue, mereka chip in pertama. Tapi uang itu gak pernah dipakai karena kita very profitable company. Sampai kita bikin deal dengan salah satu investor raksasa di Indonesia. Ya kalian pasti tahu semuanya siapa. Tapi 2022 gue ditampar realita. Ya, gue ditampar realita. Gue scaling terlalu cepat. Karyawan udah banyak sekali, 100-an orang, 130 ya Bi? Berapa sih? 130 dulu. Ya 130. Karyawan gue sampai 130 dulu dan meledak. Ya bukan cuma gue yang meledak, semua meledak. 2022 gue masuk ke LinkedIn top 10 ya. Waktu itu nomor 7. Fastest growing startup di Indonesia. Nomor 7 ya. Itu anak 19 tahun yang bikin startup itu, gue.
Itu sampai diakui oleh dunia. Tapi ya Tech Winter makan semuanya. Karena waktu itu interest rate suku bunga terbang. Dulu tuh jadi kalian harus paham, interest rate itu 0. Jadi orang cari risky aset. Ketika interest rate terbang di Amerika, semuanya berubah. Ya. Yang terjadi apa? Investor. Jadi kan kalian harus tahu nih, misalnya private equity invest di gua. Mereka invest di company-company banyak lah, ya kan. Yang sayur-sayuran lah semua banyak ini. Tapi private equity ini punya uang dari LP, limited partner. Limited partner ini siapa? Ini orang-orang punya uang besar. Nah, uang besar ini ketika suku bunganya melonjak ke atas apa yang mereka lakukan, mereka tarik dari market. Mereka tarik uangnya taruh di treasury. Jadi yang buat resiko investment ini hilang, private equity, venture capital, boom, uangnya hilang. Akibatnya apa? Semua startupnya winter. Jadi ini kondisi makroekonomi yang nggak ada yang bisa predik. Ini black swan event. Tech winter gedebak semuanya. Dan waktu itu kalian bisa tanya ya karyawan gue yang ada sampai sekarang. Sisa gue gitu. Gue bukan tipe orang yang ketika kapalnya karam gue lompat gitu. Gue lompat keluar. Kalian bisa tanya. Saya sampai videografer masih ada sini semuanya. Yang sisa yang datang tuh siapa ke kantor? Cuman satu orang, cuman gue. Ya. Karena gue tipe kapten yang jatuh barang kapalnya. Gue bukan tipe kapten yang kabur. Intinya uang investor itu diinvest sekitar 40M, itu gue balikin 36M-an. Ini gue pertama kali buka di sini. Kalian ada yang mikir, oh ini Timothy bikin rugi investor. Enggak. Semua startup itu enggak ada yang balikin duit investor. Gue ternak uang satu-satunya startup satu Indonesia Raya yang balikin duit investor. Semuanya tuh makan semuanya ke gaji kantong kanan, bikin CMO-nya bikin event, terus bakar-bakar di eventnya, terus dia ngambilin duit dari belakang. Kan mereka semua tahu ini karam. Gue itu bahkan talangin pakai uang gue sendiri, semua gaji karyawannya. Makanya sekarang kalau kalian tahu, itu secara legalitas 100% tuh punya gua. Ya. Karena itu sisa gua. 130-an karyawan itu gua yang lay off. Gua dan sekarang yang jadi Chief Operating Officer di perusahaan gua. Ya. VP of Growth gua waktu itu, namanya Lyle. Kita berdua yang kayak udah sampai sama satu orang HR gua, itu tisu itu udah kayak nih tisu nih. Tisu. Ya itu momen terberat hidup gua. Gua balikin duitnya 36M. Jadi kalian pasti kira, oh dia kaya dari jualan kelas ternak uang. Enggak. Terus kalian tanya, kenapa yang lain itu gak ikut chip-in? Jawabannya satu, siapa yang mampu bayar karyawannya? Karena gue tuh hidup dari trading saham dulu. Gue itu hidup dari trading saham. Ya mereka ada yang dari endorse, gue dari trading saham. Kalau gue waktu itu gak trading saham, gaji gue 0. Ya, kalau gak gue gak bisa balikin duitnya. Jadi kalian harus paham situasi finansial waktu itu. Payroll gue tuh tinggi sekali, miliaran sebulan. Gue harus bayar karyawan semua, bayar sewa semua segala macam. Minimal uangnya tuh udah kena winter. Terus gue mesti balikin duit lagi. Jadi kondisi finansial di ternak uang itu seperti itu. Dan gue bisa ngomong sini, kenapa? Karena gue ya yang hampir karam sama kapalnya. Yang lainnya lompat gitu, ambil skoci lompat keluar. Ternak uang itu waktu itu, terakhir itu sisa 16 karyawan. Berapa? 16? 13, 16 ya. 13, 16 orang itu udah remote lah. Udah setengah offline, setengah online. Udah jadi seperti perusahaan zombie. Dan waktu itu gue dapat kesempatan itu 2 bulan gue mikir. Lumayan stres juga waktu itu karena gue mesti nge-layoff banyak sekali orang. Mesti ngurusin semuanya, ya. Gue mesti balikin duit 36 miliar. Capital gue itu waktu sekitar kurang dari 20M. Ya. Uang yang gue punya dari trading segala macam, gue trading Arto, gue trading Friend, itu sisa 20 miliar.